Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang grafik fungsi kuadrat. Ya, grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya kita belajar persamaan kuadrat. Nah, di grafik fungsi kuadrat ini ada hubungannya juga dengan persamaan kuadrat. Tetapi ini lebih berkaitan lagi dengan relasi dan fungsi. Kalian di kelas 8 sudah belajar relasi dan fungsi. Nanti ada fungsi, kalian masukkan, X-nya kalian ganti. Ya. Sekarang Ibu jelaskan dulu, nanti Ibu kasih contohnya. Grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Ini bukan AX2, AX kuadrat di atas duanya itu. AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 0. X, Y anggota bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai F dalam kurung X. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Apa pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat? Ya, nanti Ibu jelaskan. Ya, dulu di SD sudah belajar diagram kartesius. Yang pertama ya kita harus tahu titik koordinatnya dulu ya. Nanti Ibu jelaskan lebih detailnya, sekarang pengertiannya dulu. Untuk mendapatkan grafik suatu fungsi kuadrat, kamu terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Kamu dapat mencari titik koordinat tersebut dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda. Nanti kalian ada rumus fungsi, X-nya itu kalian ganti dengan angka berapa gitu ya. Nanti Ibu jelaskan. Misalnya seperti ini. Di sini ada tabel. Nanti ini ada tabel, ada 3 tabel. Yang pertama ini Ibu jelaskan tabelnya. Kalian mencari nilai koordinatnya X dan Y-nya. Nanti selanjutnya baru kalian bisa menggambar di diagram kartesius ya. Sekarang yang A ini ada tugasnya nanti yang gambar yang tengah dan sebelah kanan ya. Ada tabel yang belum diisi, kalian lengkapi tabel ini kemudian kalian isi seperti yang tabel pertama. Sekarang kalian dengarkan, kalian perhatikan. Ibu akan menjelaskan tabel yang pertama ya. Lengkapilah tabel berikut. Ini yang kedua dan ketiga kalian yang melengkapi. Ini yang pertama Ibu yang melengkapkan. Caranya ini kolom yang pertama itu X, kolom yang kedua itu untuk mencari Y, ya. Kolom yang ketiganya X, Y. Koordinatnya nanti X, Y. Nah, kalau yang pertama negatif 3. Berarti X-nya itu kita ganti negatif 3 atau min 3. Rumusnya kan Y sama dengan E kuadrat. Berarti untuk mencari Y-nya, X-nya itu kita ganti dengan min 3. Min 3 dikuadratkan berarti min 3 kali min 3. Sama dengan 9. Maka koordinatnya, angka yang pertama tadi, min 3, Y-nya dari hasil Y kuadrat tadi, dari hasil kolom yang tengah, min 3 kali min 3. Hasilnya sama dengan 9. Berarti titik koordinatnya min 3,9. Kemudian bagaimana kalau X-nya kita ganti dengan negatif 2 atau min 2? Maka masukkan X-nya diganti dengan min 2. Min 2 dikuadratkan sama dengan min 2 kali min 2 sama dengan 4. Maka X, Y-nya, kalau X-nya min 2, Y-nya dapatnya 4. Selanjutnya, min 1. Berarti X-nya kita ganti dengan
min 1. Min 1 dikuadratkan. Berarti min 1 dikali min 1. Di sini nggak ada kuadratnya ya. Ibu jelaskan min 1 kuadrat dulu dia. Min 1 kuadrat. Berarti min 1 dikali min 1. Min kali min jadi plus ya. Sama dengan 1. Kalau X-nya min 1, maka Y-nya 1. Selanjutnya 0. Kalau dia X-nya 0. 0 dikuadratkan, ya 0. Maka 0,0. Kemudian selanjutnya lagi 1. Kalau X-nya 1. Kalau tadi negatif 1. Kalau sekarang 1 aja, tidak ada negatifnya. 1 dikuadratkan, ya 1. 1 kali 1 kan 1. Kalau negatif 1 kali negatif 1, negatif kali negatif sama dengan positif kan? Sama saja hasilnya. Jadi hasilnya sama dengan 1. Berarti koordinatnya 1,1. Selanjutnya bagaimana kalau 2? Sama saja. 2 dikuadratkan, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang ketiga, yang terakhir, kalau X-nya diganti dengan 3, berarti 3 dikuadratkan. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Koordinatnya X-nya 3, Y-nya 9. Kalau dia sebelah kiri, X. Sebelah kanan, Y ya. X, Y. Berarti X duluan, baru Y. Tabel yang tengah, ini rumus fungsinya diganti. Ya. Tetapi angka yang dimasukkan X-nya mulai dari negatif 3 juga. Tetap. Rumusnya kan Y sama dengan min X kuadrat. Kalau yang tadi, X kuadrat saja, tidak ada minnya. Nah, kalau rumusnya min X kuadrat, kalian jangan mengganti rumusnya. Minnya tetap ditulis. Yang diganti adalah X-nya. Berarti minnya tetap itu ya. X-nya itu kalian ganti dengan min 3. Dikuadratkan. Nah, min yang di luar tetap. Min 3 dikuadratkan tadi kan 9. Karena min kali min jadi plus. Berarti hasilnya min 9. Maka koordinatnya min 3, min 9. Paham? Bu kasih lagi. Yang keduanya. Pada baris kedua. Min. Buka kurung. Ya, kalau X-nya min 2. Minnya tetap. X-nya diganti dengan min 2. Min 2 dikuadratkan 4. Min di luarnya tadi tetap. Jadi hasilnya min 4. Berarti kalau dia X-nya min 2, Y-nya min 4. Koordinatnya min 2, min 4. Ya. Nah, untuk min 1-nya kalian isi tabelnya. Ya, yang negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 kalian isi. Nanti kalian gambar grafik fungsinya pada bidang kartesius. Sudah dapat titik-titiknya nanti. Ya, X, Y-nya koordinatnya baru kalian gambar parabolanya. Ya. Nanti Ibu kasih contoh di bawahnya ada nanti selanjutnya. Nah, kemudian tabel yang ketiga bagaimana? Tabel yang ketiga sama saja. Tapi rumusnya yang berbeda, rumus fungsinya kan. Di sini X-nya mulai dari negatif 3, negatif 2 gitu kan. Negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita ganti. X-nya, 2-nya tetap, jangan merubah rumus. 2-nya tetap ditulis. X-nya yang diganti dengan negatif 3. Dikuadratkan. Selesaikan dulu. Negatif 3 dikali negatif 3 berapa? 9 kan? Dikalikan 2. 9 kali 2, 18. Maka kalau X-nya itu negatif 3, maka Y-nya 18. Ya, yang tengah itu untuk mencari Y. Caranya X-nya diganti dengan angka negatif 3. Misalnya lagi yang keduanya itu. Yang di bawahnya baris kedua, negatif 2. Berarti 2-nya tetap dari rumus asalnya. Buka kurung, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 kan 4. 4 dikali 2 yang di luar. Atau 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti kalau X-nya min 2, maka Y-nya hasilnya 8. Itu ya, diperoleh dari negatif 2, X-nya, Y-nya hasilnya yang tengah
Berarti koordinatnya min 2,8. Ya. Untuk yang selanjutnya, ini grafiknya. Nah, contoh grafik Y sama dengan X. Seperti yang kalian lihat dari tabel tadi. Ada kan yang pertama? Kalau kalian dilihat dulu dari yang pertama itu negatif 3. Negatif 3, ya. Kalian masukkan ke rumus Y sama dengan E kuadrat. Berarti min 3 dikuadratkan sama dengan 9. Kalau dia pada bidang kartesius, kalau dia horizontal, itu adalah X, ya. Sumbu X. Kalau dia vertikal yang berdiri itu adalah sumbu Y. Diingat, kalau mendatar horizontal itu sumbu X adalah horizontal. Sumbu X. Kalau dia berdiri itu vertikal, sumbu Y. Sedangkan di tabelnya kita peroleh koordinat-koordinat kan? Koordinatnya itu kita buat pada diagram kartesius ini. Yang pertama itu dari negatif 3. Kalau pada sumbu X, negatif 3 itu ke kiri apa ke kanan? Kalau dia negatif ke kiri. Kalau dia ke kanan adalah positif. Dilihat negatif 3, dihitung. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sudah melangkah, kalian baru ngitung. Kalau perpotongannya itu 0 ya. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah 0. Sudah melangkah ke kiri sebanyak 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian Y-nya yang berdiri itu kan hasilnya tadi koordinatnya negatif 3,9. Kalau 9 pada sumbu Y ke atas apa ke bawah? Ke atas kalau dia positif. Kalau dia negatif baru ke bawah. Kita lihat di sini negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian Y-nya 9. Adakah di situ 9? Nanti kita lihat angka 9 yang di atas. Pertemuan antara negatif 3 dan 9 itu kalian buat titik. Titik ada koordinat titiknya 3, min 3,9. Ya, negatif 3,9. Bagaimana kalau dia negatif 2? Di tabel tadi sudah ada kan? Sudah kita isi semua tabel tadi. Kalau dia negatif 2, maka Y-nya sama dengan 4. Kita tarik dari negatif 2 ke Y-nya tadi 4. Dapatlah lagi titik koordinatnya ya, titik koordinatnya. Ini kalian ngerjakan di kertas berpetak biar lebih bagus gambarnya. Kemudian kalau negatif 1. Negatif 1 X-nya berarti dia ke kiri. Kemudian Y-nya 1. Negatif 1,1 ke atas ya. Pertemuan antara negatif 1 dan 1 kita buat titik. Itu ada ibu tulis, koordinatnya ditulis negatif 1,1. Kemudian kalau dia X-nya 0. Berarti masukkan ke persamaan tadi. Sudah ada di tabel hasilnya 0,0. Bagaimana dia kalau 1? 1 dikuadratkan. 1. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1. Maka koordinatnya 1,1. Kemudian kalau X-nya 2. Berarti 2 dikuadratkan. Berarti titik koordinatnya 2,4. Kita lihat angka 2. Kalau 2 ke kanan ya. 2, 1, 2. Kemudian kalau Y-nya 4. Berarti dia positif. Ke atas. 2,4. Itu ada koordinatnya 2,4. Kemudian yang terakhir. Kalau X-nya 3. 3 dikuadratkan berarti 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Sama dengan 9. Maka kita buat titik 3,9. Dilihat dulu X-nya. 1, 2, 3. Ke kanan kan? 9 pada sumbu Y. Ke atas karena dia positif. Jadi ditarik antara 3 ke 9. Ya. 3 dengan 9 dibuat titik. Jadi 3,9. Nah, sudah selesai ini. Yang dari tabel tadi kalian gambar pada bidang kartesius. Kemudian titik-titiknya. Baru kalian hubungkan. Dari negatif 3,9 tadi
tarik lagi ke negatif 2,4, tarik lagi ke bawah, negatif 1,1, kemudian melalui 0,0, setelah itu tarik lagi, garis ya, berbentuk garis ya, berbentuk parabola dia, tarik lagi ke 1,1, tarik lagi ke atas 2,4, tarik lagi ke atas 3,9. Maka dia akan berbentuk parabola menghadap ke atas. Ya, tergantung ini, nanti ada juga bisa ngadepnya ke bawah, tergantung dari titik koordinatnya. Kalau ini menghadap ke atas, ya, sesuai dengan angka-angka yang ada pada tabel atau koordinat yang ada pada tabel. Kalian mengerjakan yang di tabel dulu, diisi dulu tabelnya, baru menggambar koordinatnya, pasangan nanti titik-titik koordinatnya pada bidang kartesius. Bisa tidak? Kalian nanti mengerjakannya kalau mau bagus gambarnya pada kertas berpetak, ya. Kalian kerjakan dulu tabel itu masih ada tadi tabelnya. Yang belum diisi itu kalian lengkapi. Setelah itu kalian gambar, ya. Setelah tabelnya lengkap, baru kalian gambar. Ya, kemudian seperti ini kan tugasnya ada 2. Yang pertama tadi tinggal 2 tabel yang kalian lengkapi. Caranya seperti tadi. Kemudian ada lagi tugas yang kedua, kerjakan juga di buku latihan, di kertas berpetak juga. Kalian lengkapi tabelnya, tapi rumus fungsinya berbeda. Ya, tapi cara kerjanya sama saja. Cara kerjanya ini Bu jelaskan, ya. Ini untuk lengkapilah tabel berikut. Yang pertama, negatif 3. Sama saja, X-nya kita ganti dengan negatif 3. Tetapi di sini bedanya ada ditambah konstanta. Ya, ada tambah 1. Berarti negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat ditambah 1. Kalau tadi kan cuma Y sama dengan E kuadrat saja, tidak ada konstantanya ya. Kalau ini ada ditambah 1-nya. Cara kerjanya sama saja, X-nya yang diganti dengan negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan, hasilnya negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Kan negatif kalau ketemu negatif hasilnya positif kan? 9 ditambah 1 sama dengan 10. Maka koordinatnya negatif 3,10. Bagaimana kalau negatif 2? Sama saja. Negatif 2 yang masukkan ke rumus yang di atas. Negatif 2 dikuadratkan, dapatnya 4 kan? Ditambah 1 sama dengan 5. Berarti kalau X-nya negatif 2, maka Y-nya sama dengan 5. Nah, yang berikutnya ini kalian isi. Sudah kalian isi, kalian buat ini gambarnya pada kertas berpetak atau pada bidang kartesius. Kemudian bagaimana kalau tabel yang sebelahnya, Bu? Ya sama saja. Di sini ada rumus fungsi. Kalian di kelas 8 sudah belajar fungsi kan? Ini yang tengah itu adalah rumusnya. Yang sebelah kiri. X-nya, angka-angkanya itu X itu kita ganti dengan angka-angka yang di sebelah kiri. Yang pertama, misalnya rumusnya Y sama dengan E kuadrat dikurang 1. Kalau yang sebelah kanan, sebelah kiri tadi kan rumusnya E kuadrat ditambah 1. Kalau ini E kuadrat dikurang 1. Cara kerjanya sama dengan tabel sebelah kiri, tapi dia dikurang 1. Masukkan X-nya. Yang pertama kita ganti dengan negatif 3 kuadrat. X-nya yang diganti dengan negatif 3. Jangan dirubah ya, rumusnya X-nya yang diganti. Berarti dia negatif 3 dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan dapatnya 9. 9 dikurang 1. Hasilnya 8. Maka koordinatnya kalau X-nya negatif 3, maka Y-nya sama dengan 8. Kalau yang tadi kan 9 ditambah 1, hasilnya negatif 3,10. Kalau yang ini negatif 3,8 karena dia dikurang
Yang kedua, baris kedua, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 dapatnya 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka koordinatnya negatif 2,3. Dari sini sudah ada koordinatnya. Nanti kalian lengkapi tabelnya ini sampai dengan 3. Negatif 1-nya dapat Y-nya berapa. 0-nya kalau dimasukkan 0. Y-nya berapa. Kalau dimasukkan 1, Y-nya berapa. Kalau dimasukkan 2, Y-nya berapa. Sudah dapat pasangan koordinat-koordinatnya. Sampai kalian masukkan 3. Yang terakhir bawah sekali. Berapa koordinatnya. Baru kalian gambar pada bidang kartesius. Paham anak-anak? Ya, dilihat. Yang pertama kalian melengkapi tabelnya. Kemudian yang kedua, tempatkan titik-titik koordinat. Koordinat yang ada dalam tabel di atas pada bidang kartesius. Nah, kan ini ada bidang kartesius. Ya, kertas berpetak. Kalau dia perpotongannya sama dengan 0, kalau dia sudah melangkah, baru dihitung. Jangan dari 0 sudah dihitung 1. Sudah melangkah, baru dihitung. Dilihat sumbu X dulu, baru sumbu Y. Dilihat kalau dia pada sumbu X-nya berapa. Kalau dia negatif sebelah kiri, kalau dia positif sebelah kanan. Kalau dia pada sumbu Y, kalau dia positif ke atas, kalau dia negatif ke bawah. Tempatkan titik-titik koordinat yang ada dalam tabel di atas pada bidang kartesius. Yang C, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Maksudnya sketsa itu kalian gambar ya. Ya, sketsa. Dikasih titiknya di mana, koordinatnya kalian tulis seperti yang Ibu kasih contoh tadi. Koordinatnya berapa. Kemudian yang D, gambarlah 2 grafik dari 2 tabel. Yaitu yang grafik Y sama dengan min E kuadrat pada tabel yang kedua. Yang keduanya grafik Y sama dengan 2E kuadrat pada tabel 3. Kerjakan seperti contoh. Ya, kalian kerjakan seperti contoh. Berarti semuanya itu ada 4 tabelnya yang belum lengkap. Ya, tabelnya yang belum lengkap ada 4. Yang pertama tadi tabel Y sama dengan min E kuadrat. Itu belum lengkap, kalian lengkapi. Baru gambar pada bidang kartesius. Kemudian grafik Y sama dengan 2E kuadrat. Tabel yang ketiga. Kalian lengkap dulu pasangan koordinatnya. Setelah itu kalian gambar pada bidang kartesius. Kemudian yang ketiganya. Grafik Y sama dengan E kuadrat ditambah 1. Kalian lengkapi dulu tabelnya. Koordinatnya berapa, berapa. Kalian letakkan di diagram kartesius. Setelah itu kalian hubungkan. Maka dia akan berbentuk parabola. Parabolanya ini bisa menghadap ke atas. Bisa juga menghadapnya ke bawah. Dan yang terakhir. Grafik Y sama dengan E kuadrat dikurang 1. Ya, tabelnya ada di situ. Nanti kalian isi tabelnya. Setelah itu kalian gambar pada diagram kartesius. Pada buku berpetak mengerjakannya kalau mau bagus, mau rapi, kertas berpetak. Jangan dihilangkan. Nanti kalau Ibu suruh kumpul, kalian sudah ada buktinya, ada di buku latihannya. Jangan sampai hilang. Ya, nilai kalian itu dari tugas sama mid kemarin sama semester. Walaupun kalau kalian mengumpul tugas, walaupun lama-lama juga pasti Ibu koreksi. Ya, nggak usah khawatir, nggak mungkin tidak Ibu koreksi. Insya Allah Ibu koreksi. Ya, jadi harus kalian kerjakan, harus kalian kumpul kalau kalian mau ada nilainya. Kalau kalian tidak pernah ngumpul ya berarti di rapotnya nanti nggak ada nilainya. Karena kita belajarnya sampai Desember. Ibu rasa cukup sampai di sini ya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.